Di tugas orang belajar sifat 20 mawahdaniyatakan Allah. Allah sudah wahdaniyat, cuma hati kita naham yang berselingkuh, yang bercabang-cabang nih itu. Allah tuh biar kada kita isa'kan sini tetap isa. Cuma kita aja nih membujurakan hati supaya sesuai dengan fakta yang ada. Nah, faktanya Allah isa, cuma kita nih kadang kita mengambang-ambang hati. Dano siwah ke kanan, siwah ke kiri. Nah, jadi kita mengisahkan Allah bukan mengisahkan yang sudah esa. Artinya membujurkan hati yang salah memahami. Itu maksudnya. Jadi hanya Allah yang bisa perbuatan. Wajar sidin yang disandari, diharapi, ditakuti. Sidin pang satu-satunya yang hidup, yang mampu, yang berkuasa. Wajar sidin diharapi. Nah, maka seluruh alam semesta kisah itu menunjuk kepada Allah. Nah, kesadaran kita jadi kita Allah lah satu-satunya yang berisi cerita di alam semesta ini, itulah yang dimaksud illallah. Nah, ketika hati itu sadar sudah lah bahwa yang berisi kisah satu-satunya di alam semesta hanya Allah, inilah pemahaman illallah. Mundur pulang ke belakang. La ilaha, apa maksudnya? Ketika kita sudah paham, sadar bahwa makhluk ada berisi kisah. Nah, ini maksud la ilaha. Makhluk tak masuk makhluk, iya aku japian. Biniku, cari berlaki nih. Jadi bini lakiku, anakku, kadada berisi kisah. Kisah apa? Kisah mampu, kisah kawa, kisah berisi perbuatan. Kadada paham pian sadar inilah maksud la ilaha. Inilah yang disebut ujar orang tasawuf takhliyah, membersihkan i'tikad yang salah. Kalau sudah bersih, ini tugas pertama membersihkan. Tugas kedua menghiasi. Dihiasi hati itu dengan sebuah keindahan yang puncak. Puncaknya keindahan itu adalah ketika kita sadar bahwa di alam semesta itu yang punya cerita hanya Allah. Inilah keindahan yang puncak. Paling puncak keindahan itu. Setinggi-tinggi keindahannya kita. Jadi hati itu memandang pemandangan apapun, bila kada sampai melihat akan kebaikan Allah, belum bujur-bujur merasakan keindahannya kita. Nah, jadi dihiasi hati dengan sebuah keindahan yang puncak. Apa itu? Sadar sudah, paham sudah. Apa yang disadari dan dipahami hanya Allah yang diisi cerita di alam semesta. Nah, inilah pemahaman illallah. Coba diresapi dulu. La ilaha bababarasih ya kita. Sampai kita menyadari aku ini hamba. Kada pernah kawaba apa-apa, kada diisi apa-apa. Isi kisah. Nah, paham? Itulah maksud la ilaha illallah. Ternyata ya kita. Nah, ternyata hanya Allah yang berisi kisah. Karena sidin pang satu-satunya yang kawa. Maka seluruh perbuatan dari sidin. Berarti kisah kisah kawan yang dihigaku, kisah seluruhnya itu menunjuk kepada keesaan Allah, kebaikan Allah. Sadar nangkai itu, itulah naranya disebut mengisbat, menyatakan bahwa yang sebenar-benarnya berisi perbuatan, berisi sifat, berisi kisah hanya Allah. Nah, inilah pemahaman illallah. Lalu muntung kita kada berucap, cuma pemahaman itu selalu ada melintas di hati kita. Nah, ini yang dihajatakan sebenarnya. Muntung berucap nintu maulahkan pahala muntung aja. Pian tuh paham lawan pemahaman ini lah. Meninggal dunia husnul khotimah. Walaupun mulutnya kada mengucap la ilaha illallah. Tapi kena ada yang wajib mengucap la ilaha illallah. Hanyar masuk Islam wajib. Imbah itu dalam sembahyang 5 waktu ada kalimat asyhadu, ada kada? Nah, itu wajib. Di luar dari itu, Bang, mennya kada wajib. Jadi pemahaman inilah yang jangan sampai hilang.
Maka para ulama walaupun sudah paham, mereka tetap membaca la ilaha illallah untuk menjaga pemahaman ini lebih berikit. Bahkan dibaca dengan berulang-ulang, ada 3 kali. Itu minimal ya, kita imbah 5 waktu tuh untuk mari kita kan pemahaman ini. Nah, untuk bujur-bujur marasapakan ujar orang bahari supaya jadi tulang dan daging. Nah, kalimat la ilaha illallah. Pemahamannya ini mudah-mudahan paham sebenarnya. Nah, jadi pian bilang mau umut. Nah, apa yang diumutakan jadi pahala kah? Jadi dosa kah? Nah, mau umut. Ujung-ujungnya ilih jadian. Aku nih hina benar kawa kadada baisi. Mampu kadada baisi. Kada biasa apa-apa aku nih hina aku nih makhluk. Ada BC kisah. Bila hendak bagarak ditolongi Tuhan. Bila hendak kasana kamari ditolongi Tuhan. Berarti aku ini kada berdaya. Ya pian nih di hati aja. Tapi kada pian ucapakan di hati aja. Oh ya pian. Nah ini sampai pian paham nang kayak itu, sadar nang kayak itu tuh. Ini lebih baik daripada beribadah siang malam 70 tahun. Pahalanya tuh. Makanya pian kan ada bayangan lagi itu. Kan kebanyakan pahala sudah. Jadi bila maungut, subuh maungut, pian juhur maungut, sembahyang kada. Misalnya kayak itu tuh. Nah, kada boleh, tetap kayak sembahyang. Nah, maksudnya kita hendak maungut apa yang paling utama diungutakan, direnungkan. Nah, ini perkara ini. Jadi kita melihat karena kita bisa penglihatan. Napa fungsi melihat? Melihat kehambaan diri kita. Nah, sadar bahwa kita hamba, kada pernah baisi apa-apa, kada coba apa-apa. Inilah maksud dari makna la ilaha. Ada sudah makna la ilaha di diri pian. Kalau kayak itu kesadaran toh, tinggal lagi mari kita akan aja lagi. Nah, lalu pulang. Tadi 70 tahun sudah pahalanya. Ingat la ilaha aja 70 tahun sudah. Lalu pian melihat ujar kita nih, berartilah ya di seluruh alam semesta ini seluruhnya berhabis kisah tentang kebaikan Tuhan aja. Di matahari kisah kebaikan Tuhan, di langit kisah kebaikan Tuhan, di diri anak kisah kebaikan Tuhan, di diri laki kisah kebaikan Tuhan. Napa jarang kisah kebaikan Tuhan? 2. Tuhan sudah mengadakan langit, Tuhan sudah menolongi langit untuk tetap ada yang kayak itu. Napa kebaikan Tuhan di diri laki? Tuhan mengadakan laki dan Tuhan membantu laki apa-apa. Nah, itu maksud kebaikan Tuhan dalamnya. Jadi seluruh alam semesta ini kada lepas dari kisah Tuhan. Maksudnya selalu di setiap satu dari alam semesta ini, pertama diadakan Tuhan. Yang kedua, selalu ditolongi Tuhan bagarak dan badian. Nah, ini maksud kisah Tuhan darahnya. Nah, ada berarti Allah sudah berbuat baik. Ditolongi Tuhan kalau bagarak badian berarti Allah berbuat baik. Maka setiap satu pun dari seluruh alam semesta, setiap satu tuh kada lepas dari 2 perkara ini. Maka disebutlah yang ada nih itu mempertontonkan kisah kebaikan Allah. Oh, ya biang. Berarti sebenarnya alam semesta ini kisah tentang baiknya Tuhan, kebaikan Allah. Nah, dintoleh jabian. Nah, seorang kan jabian nih. Tapakur nangka itu dapat pulang pahala 70 tahun beribadah siang dan malam. Nah, ini. Dan tapakur itu bila sudah rancak, lihai, itu kada perlu lama. Kada perlu lawas ya kita. Sakilaran mata kin langsung, sakilaran mata kin langsung paham nih tuh nah sampai kita berucap dasar bujur la hawala wala quwata jabian. Nah, dapat 70 tahun. Kalau setiap detik pian tapakur kayak itu, setiap detik nilai pahalanya tuh setiap detik 70 tahun beribadah. Cocok kayak orang wali itu sidin menapas sekali lebih baik daripada ibadah orang alim seumur hidup. Kita kan kadosa kita hadang jadi wali.
Nang kakak ini gin dulu gin, setiap detik asal isinya nang kayak tadi tuh lebih baik daripada 70 tahun beribadah siang dan malam orang yang isinya kosong dari tafakur nang kayak ini. Nah, hendak babilah kah pian meninggal, hendak malam Jumat, malam Senin, siang Jumat, siang Senin, malam Rabu, malam Kamis, malam babilah kah? Kalau sudah utak nang kayak ini pemahaman husnul khotimah. Nah, itu ada kitabnya tuh pembahasan masalah itu husnul khotimah, tapi jangan kada sembahyang 5 waktu. Nah, jadi mudah-mudahan kita paham maksud la ilaha illallah ini, nah paham gitu. Nah, kalau sudah paham la ilaha, apa maksudnya? Oh, menghapus kisah makhluk. Illallah, apa maksudnya? Mengisbat, menetapkan bahwa yang ada hanya kisah kebaikan Allah. Nah, paham, mengerti. Pemahaman yang pertama disebut takhliyah, pembersihan. Yang kedua, illallah disebut tahliyah, menghiasi. Nah, maka dua ini secara hukum sebab tugas seorang hamba. Jadi kalau kita tuh ditanya apa tugas hati yang paling utama bagi seorang hamba, hatinya tuh apa tugasnya sebagai hamba? Pertama, bebersih, bahasa Arabnya takhliyah, bahasa istilah tauhidnya napi mampi, kalimatnya la ilaha, pemahamannya sudah paham pian. Nah, tugas kedua pulang menghiasi hati, menghiasi hati dengan yang sebenar-benarnya ya kita. Menghiasi hati, bahasa istilahnya tahliyah. Kalau bahasa tauhidnya isbat musbat, yang disebut illallah. Nah, itu tugas kita dua itu aja. Jadi siang malam seminggu, sebulan setahun, tuha umur. Bujur juga kah tugas ini nah digawe. Nah, maka umur sudah tuha, sudahkah tugas ini dilaksanakan? Inilah yang disebut tugas seorang hamba, pembersihan dan menghiasi, takhliyah, tahliyah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka cara berzikirnya kayak biasa. Kalau mata berpijim 3 kali, itu badan berdiam aja, jangan bergerak. Nah, kalau yang berpijim mata 3 kali, imbal 5 waktu. Nah, babiyim dulu mata, jangan berboncelak sabalah. Kedua balahnya dipijam makan. Nah, ucapakan la ilaha illallah. Ya, nah, di hati itu paham sudah pian itu. Bahinak sekali. 2 kali pang, jangan sekali gin, cuma dalam tarikan hinaknya. Nah, la ilaha illallah ya pian. Bahinak pulang sekali, tarikannya dalam, karena berucap pulang la ilaha illallah, badan ini berdiam aja, jangan bergerak-gerak. Nah, inilah sekurang-kurangnya yang kita baca dalam sehari semalam. Nah, selain di dalam sembahyang kita. Nah, kalau guru kita memadahi kalimat waktunya imbas sembahyang. Nah, apa hati? Tugas hati waktu mengucap la ilaha illallah, takhliyah, tahliyah, pembersihan dan penghiasan. Apa yang dibersihkan, yang kada layak ada. Apa yang dihiaskan, yaitu menghiasi hati dengan yang sebenar-benar ada. Nah, ini maksudnya la ilaha illallah.